Itu semuanya di all in ke situ SNBP. SNBP gue all in UGM. Kan ada pilihan 1 pilihan 2. Iya, pilihan 1 pilihan 2. Pilihan 2 gue nggak taruh pilihan 2 di mana-mana. Gue pilihan 1 UGM. Bisa. Gue eligible-nya nggak terlalu tinggi nih, tapi nilainya tuh tinggi gitu. Bahkan nilai gue tuh lebih tinggi dari eligible satunya sekolah top yang ada di Bogor juga. Gue denger cerita lu yang ketolak Bapak sampai 10 kali lebih. Jadi gue gak expect bakal nulis ambisi itu anjir. Yo guys, balik lagi di channel Probia Podcast Boleh Bicara. Kali ini gue kedatangan tamu, yaitu gue dikenalkan Bang. Oke, gue Frisky Iza Gevana Gunawan, biasa dipanggil Frisky. Gue dari, tuh dari mana atau gak usah? Gak usah, nanti gak tahu ya. Jadi di sini tuh tema hari ini itu tentang ambis banget. Sebelum kita masuk ke tema ini, kita perkenalan diri dulu tadi ya. Tadi namanya apa? Nama gue Frisky. Yeah. Nah, Frisky ini dari kampus mana sih, Bang? Gue dari Fakultas Hukum Brawijaya. Brawijaya UB. Mana? Hukum loh. Hukum. Ngeri banget. Hukum UB. Wah. Negeri lagi. Negeri. Masuk mana tuh Bang? Lewat mana? Masuk lewat Mandiri gue. Mandiri. Berarti wah gede dong. Lahiran. Gue denger ini. Bang Fikri. Frisky. Frisky. Sorry, namanya susah. Bang Frisky ini katanya ambis banget ya. Asli cuy. Ambisnya tuh bukan di UB sebenarnya. Kalau yang gue riset tuh katanya ya, bukan di UB. Tapi sebenarnya di mana coba kalau boleh tahu? Jadi target awal gue itu di UGM. Boy. Gajah Mada. Iya, Gajah Mada. Terus tapi berakhirnya di UB. Itu waktu awal-awal kenapa sih bisa milih UGM buat dijadiin tujuan ambis lo? Oke. Gimana tuh cerita? Jadi ceritanya tuh awal mulanya gue dari sebenarnya gue dari kelas 10 tuh belum ada target PTN ya. Ya karena baru masuk SMA juga gitu kan. Nah, muncul keinginan gue mau masuk PTN tuh maksudnya milih target gitu ya. Itu di kelas 12 awal, pas baru naik ke kelas 12 gitu. Nah, di situ tuh gue sebenarnya masih nggak tahu gue tuh mau masuk mana dan jurusan yang pas buat gue tuh jurusan apa itu gue masih belum tahu. Nah, di situ gue udah dapet tekanan dari orang tua sama dari lingkungan keluarga juga lah, kayak kakak, om dan sebagainya, buat segera menentukan mau kemana ya gitu. Waktu itu. At least jurusan dulu deh, gak usah universitas. Iya, jurusan. Nah, ya udah akhirnya sempat di beberapa periode gue telusuri minat gue mau di mana gitu kan. Yeah. Nah, karena waktu dulu dari pas kecil nih, gue tuh sering dibeliin atlas, kalau lu tau atlas tuh, buku yang peta gitu kan. Nah, gue tuh waktu pas kecil sangat amat interest dengan hal-hal yang seperti itu, kayak misalkan di negara ini ada budaya apa nih, terus di sini ada budaya apa nih, nah kok budayanya kontras. Kayaknya buat tahu di jurusan yang menjurus ke sini. Nah, ya lo tau kan. Hubungan internasional, bener gak nih? Jadi waktu SMA itu udah mikir sedemikian rupa buat milih jurusan HI. Udah. Oke. Nah, dari situ munculnya minat gue. Kok ini gue HI deh. Dan kalau lu tahu tuh dulu ya di minuman Milk Kuat Milk Kuat. Iya, Milk. Ada kayak kotak. Nah, gitu semua beli tapi banyak tempel-tempelan gitu, gua negara-negaranya gua dapat punya. Nah, itu juga salah satu kayak oh iya, gua dulu minatnya ke sana. Terus pas gua cari hubungan internasional, itu tuh ngapain aja sih? Terus kayak hubungan internasional yang paling bagus tuh di Indo tuh di mana? Nah, gua research dan pilihan gua tertuju pada UGM waktu itu karena memang di profil penjelasan HUGM tuh berhasil buat bikin gue cinta lah sama HUGM gitu kan. Tapi masuk eligible? Masuk. Itu ya. Bentar, sebenarnya sempat berapa kali nyoba buat masuk ke UGM HI jurusan 10. Enggak. Sempat 2 kali. Ya. Itu jalur apa aja tuh? SNBP sama Mandiri. Itu semuanya di all in ke situ SNBP. SNBP gue all in UGM. Kan ada pilihan 1 pilihan 2. Iya, pilihan 1 pilihan 2. Pilihan 2 gue nggak taruh pilihan 2 di mana-mana. Gue pilihan 1 tuh UGM. Bisa. Jadi gini peraturannya kalau SNBP itu kemarin. Gimana? 2 pilihan. Tapi salah satu pilihannya tuh harus ada di Jawa Barat. Sedangkan gue waktu itu nggak boleh di Unpad.
Nah kampus lain di Jawa Barat selain Unpad kan ITB, IPB yang maksudnya yang top 10 ya. Kayaknya nggak ada jurusan sosum nih gitu kan. Ya ada sih SBM ITB sama FEM di IPB. Cuman kan itu ranahnya ke ekonomi, gue kurang suka ekonomi waktu itu, jadi nyari yang ke arah humanioranya gitu kan. Tapi ini aneh nih, nggak suka ekonomi kan SMA setelah semua gue. Tapi tentu ekonomi. Wah, Itu rencana berkelasan nih hari kelas 10-nya yang salah berarti. dan pada ada. Beda ekonomi. iya. Jadi bisa nggak suka ekonomi kenapa? Karena waktu itu baru ketemu akuntansi sih. Gila, gue lemah banget sih di akuntansi ini kayak. Terus sebenarnya baru tahu di regulasi SNBP ini harus ada di daerah Jawa Barat. Nah, harus banget. Sesuai domisili kita. Iya, sesuai domisili provinsi kita. Oh, domisili provinsi. Jadi gak bisa kita milih yang 2 tapi di luar Jawa Barat, semua tuh gak bisa. Salah satunya harus ada di Jawa Barat. Tetap aja. Nah, SNBP itu kan harus diambil kan. Kalau misalkan keterima, lu gak boleh gak ngambil karena soal lu kena blacklist. Iya benar. Nah, waktu itu ini gue terang-terangan aja nih ya. Iya, sob ya, jangan. Seru deh. Nilai SNBP gue tuh cukup tinggi waktu itu. Tapi gue eligible-nya nggak terlalu tinggi nih, tapi nilainya tuh tinggi gitu. Bahkan nilai gue tuh lebih tinggi dari eligible satunya sekolah top yang ada di Bogor juga. Ini sebut angka tuh. Boleh. Jadi waktu itu nilai eligible gue tuh 93,5. Nah teman gue yang di SMA 5 deh kalau nggak salah, dia tuh eligible 4, tapi dia 91. Nah itu kan tinggi ya 93,5. Dan teman gue waktu itu di lingkungan les, teman-teman gue pada bilang anjirnya tinggi banget, ini lu nilai lu tinggi banget gitu kan. Udah sikat ayo game sikat kayak gitu tuh. Terus gue konsultasi lah sama guru les gue kan. Ini gimana nih bu, nilai saya segini, ini HUGM bla bla bla. Tapi kakak kelas gue di Mandua belum pernah ada yang masuk ke sana, bahkan ke UGM pun jarang gitu kan. Kan salah satunya yang dipandang juga, yang jadi indikasi besar juga performa sekolah. Iya, alumni juga ngaruh ya. Ngaruh, alumni tuh berpengaruh besar. Nah, tapi kata guru les gue, nilai kamu nih termasuk yang superior. Jadi kayak udah kalau misalnya kamu minat di sana ya gak apa-apa, gas aja daripada nanti misalkan kamu main aman dan ternyata kamu diterima, nanti kamu nyesel kayak kenapa ya gue dulu nggak nyoba yang langsung tujuan gue aja gitu kan. Benar. Yang nggak salah kan mencoba kan. Pilihan dua-duanya kena dua-duanya. Game kan? Iya, gue nggak dua-duanya, gue cuma satu aja, Hayu Game doang. Gue nggak milih yang OGM yang lain juga. Jadi pilihan 1, pilihan 2, pilihan 1 Hayu Game, pilihan 2 volume kosong strip. Wah bisa gitu? Bisa. Aku baru tahu loh. Gue juga gitu. Gue soalnya kemarin masuk UTBK doang anjir. Tapi gue kayak gimana ya, mau pasukan tapi itu kan kayak gimana dia sih kalau lu santai. Nah gue idealis banget kan gue dulu, kayak nggak tahu kenapa ya, gue tuh sempat kayak pas menentukan nih kan itu waktu itu ada apa sih namanya tuh finalisasi jurusan nih mau kemana. Nah itu tuh gue kayak sempet istighoro lah, berdoa kayak ini gue 1 doa atau gimana. Terus kayak gue di mimpi juga sempet wah gue masuk Hayu Game gitu kayak gitu kan seperti jawaban lah ya. Kalau misalkan gue tafsirkan akhirnya ya udah gue yakin dengan adanya hal itu. Gue pilih bener-bener 100% yakin lolos nilai lo. Gue nggak yakin 100% lolos, tapi gue yakin dengan pilihan gue memilih satu. Dan kayak gue udah konsul ke keluarga gue, udah kalau kamu minat sana ambil aja gitu. Seandainya dia waktu itu lu masuk enggak sih, sebelum waktu lu deg-degan buat hasil itu lu udah ngehayal apa aja kalau misalkan lu tuh jadi mahasiswa UGM, ada nggak sih lu kebayang gitu, wah ini kalau misalnya gue jadi mahasiswa UGM nanti gue kos di mana gini lu ada kebayang lu sih? Gue waktu itu gue baca novelnya Biru Laut kalau lu tahu. Tentang apa sih? Itu tuh tentang demonstrasi reformasi Indonesia waktu tahun 98 yang menceritakan si mahasiswa UGM ini tuh kayak berjuang melawan oligarki pada saat itu kan. Gue udah kayak menghayal anjir nanti gue ikut organisasi pergerakan di UGM. Terus gue kayak gue kan udah searching di HI itu ada konsentrasi apa aja gitu kan.
ada salah satu konsentrasinya kalau gue nggak salah tuh perdamaian dan konflik dunia gitu kan. Nah gue udah mikir bakal ke sana gitu-gitu, cuman ya gitu. Oh. Udah mau banyak Pak. Rasanya pertama kali ditolak tuh gimana nih? Iya. Oh dia udah bilang ternyata ditolak udah gak hayal loh bayangin. Gila bayangin bakal demo tiba-tiba ditolak. Sebenarnya waktu itu gue dibilang PD 100% juga enggak sih, yang kayak wah gue bakal dapat biru nih. Cuman memang waktu itu gue mikirnya bakal kayak kemungkinan besar gue dapet biru gitu kan, 70%. Soalnya gini, gue mempertimbangkan milih ini tuh dipertimbangkan yang sangat amat gue pertimbangkan lah, nggak yang asal gue finalisasi pilih HUGM gitu. Gue sempat ikutan rasionalisasi. Jadi sekolah itu waktu itu nyediain semacam rasionalisasi SNBP, dia kerjasama sama salah satu lembaga bimbingan belajar lah di Bogor. Nah itu rasionalisasi gue bahkan kan kalau misalkan dibilang main aman ya bisa lebih aman ke Universitas Brawijaya kan harusnya. Iya. Nah waktu itu gue ngebandingin UB sama UGM sama-sama HI nih. Nah di rasionalisasinya itu muncul persenan gue lebih besarnya masuk ke UGM justru. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua gue ngelihat di Twitter soal SNBP yang tahun lalu yang milih HUGM juga ada orang tua yang bilang kalau misalkan anaknya tuh masuk HUGM dengan nilai 89, rata-rata SNBP-nya 89. Dan belum ada alumni dari sekolahnya ke HUGM, ditambah lagi sekolahnya masih di top 1000. Dan itu sama halnya dengan MAN 2 masih top 1000. Posisinya gue sama dia hampir mirip, bahkan keunggulannya dari gue gitu kan. Dia 89, gue ada di 93. Cuman ya itu SNBP tuh emang hoki-hokian tuh berpengaruh sih menurut gue. Hoki banget berarti ya. Tapi emang waktu itu lu ngebandinginnya sama UB doang? Ya enggak, waktu itu gue bandingin sama UB, sama Undip, terus sama Unair. Ya, ini Nair. Pokoknya PTN yang Jawa Timur rata-rata tuh lebih kecil kemungkinan keterima daripada yang Jawa Tengah. Entah kenapa itu ya, di aplikasi rasionalisasinya kayak gitu. Emang dia belajar apa sih? Di HI itu kalau gue gak salah ya, gue kan bukan masuk HI gitu. Nah kalau gak salah di semester 1-nya ya biasa belajar pengantar hubungan internasional, pengantar ilmu politik. Terus juga di tiap universitas itu HI-nya beda-beda. Jadi kalau setahu gue ya di HUGM tuh ada konsentrasi ABCD, kalau di HI Undip tuh DEF, itu beda-beda sih. Harus jago bahasa Inggris gak sih? Kayaknya jago bahasa Inggris itu jadi kebutuhan karena yang jadi materi di sana adalah kita menganalisis jurnal-jurnal yang pakai bahasa Inggris, rata-rata kayak gitu sih setahu gue. Kan setelah ketolak ya, kira lu mutusin buat apa nih? Mau masuk apa nih? Dari channel kedua, planning yang kedua udah ditolak waktu itu gimana sih? Ditolak 2 kali kan? Jadi waktu itu kan gue excited banget kan nungguin, kan itu ada countdown-nya tuh SNBP. Iya ada 15 jam. Ya pokoknya setiap jamnya itu genap 15.000 atau 8.00 tuh gue SS banget, freaking excited man. Cuman pas udah 0.00 udah buka, udah bisa gue masukin NIM sama nomor peserta gue dan ternyata merah gitu kan, merah nomor warna. Terus tapi itu gue buka dia sebenarnya kan kalau misalkan dengan excited dan pede itu sampai ngajak orang tua, ayo sini ikut buka gitu kan, atau teman bahkan sini ikut gue tuh sebenarnya nggak yang sepede itu juga gitu. Jadi kayak udah gue buka sendiri aja gitu. Terus akhirnya pas gue buka sendiri ternyata merah. Itu nyesek banget sih. Itu kayak tidak lah. nyesek banget nih gue nih gitu. Jelas. Udah sampai dihitung lagi ya. Abisnya tambah lagi pas gue udah buka itu kan di kamar ya, dan orang tua gue tuh di depan kamar gue langsung nanya dia, aduh gimana deh hasilnya, dengan wajah yang senyum-senyum. Ternyata banyak tataannya coba. Terus kayak ya udah gue nge-freeze, diem. Orang tua gue nyamperin terus ngeliat, wah nggak apa-apa deh, masih ada kemungkinan lain. Akhirnya dari situ gue sempat speechless lah sekitar itu kan di sore hari gue buka sampai malam gue speechless tuh. Terus gue ngechat teman-teman gue yang kayak gimana lu terima nggak. Banyak tuh yang ngechat gue juga kayak gue merah. Banyak juga yang kayak udah nulis ini masuk ini masuk ini.
ya at least ini di grup. Wah itu gue kayak, wih selamat ya, kalian keren. Tapi gue sedih banget nih gitu. Terus ya udah gue ada CS-an gue juga waktu itu, dia nggak terima juga. Akhirnya kita ngatur rencana bareng mau kemana, yang udah buka mandiri apa. Karena sebenarnya kan masih ada SNBT, cuman kita ya jaga-jaga aja lah. Kalau misalkan SNBT juga kurang, gak masuk, ya kita udah mulai ambil mandiri. Waktu itu langsung daftar PSSB Undip sih. Undip. Mandiri Undip yang vokasinya. Ya jadi Undip tuh kan ada S1 sama ada sekolah vokasinya. Waktu itu sekolah vokasinya udah buka duluan pendaftarannya. Waktu itu gue sama ada temen gue namanya Nabil langsung daftar ke PSSB Undip. Waduh, gue lupa tuh sedih banget dia gue daftar mandiri. Saking banyak daftar mandiri. Iya, daftar mandiri gue banyak. Tapi apa ya gitu ya? Teknik apa gitu? Berapa banyak ke mandiri? Berapa banyak? Nyoba mandiri 7. 10 ya pasti. Oh, ini lah 10. Oh, gue lupa. Gak itu musik banget. Banyak banget itu berarti. Itu kayaknya seluruh kampus di Indonesia dicobain kayak. Gue berprinsip yang selagi ada peluang buat gue, maksudnya dalam hal gue mampu nih kira-kira dari segi finansial untuk biaya pendaftaran kan bayar juga gitu. Oke. Ya gue coba aja karena kan gue nggak pernah tahu rezeki gue di mana. Iya betul. Jadi kayak ya udah. Tapi lu udah nyoba SNBT? Nyoba. Pada akhirnya gue nyoba dan waktu itu gue memutuskan bukan Hayo Game sih target gue, karena gue waktu itu kan ikut tryout juga kan di aplikasi bimbel online, di bimbel gue yang offline juga, dan gue ngerasa kurang rasional lah kalau misalkan gue tetap masih di Hayo Game karena nilai yang gue tuju tuh masih agak jauh dari target lulus di Hayo Game. Jadi kayak ya udahlah gue mencoba nurunin standar gue di SNBT. Dan waktu itu ini masuk ke SNBT ya. Di SNBT tuh gue pilihnya ilmu politik UI. Sama pilihan keduanya HI Undip. Di ilmu politik UI kenapa gue pilih? Karena dia konsentrasinya tuh ada politik internasional. Jadi gue mikirnya kayak UI sama UGM kan hampir setara 11-12 lah bagusnya. Kampus top 1, top 3 lah gitu kan. Ditambah lagi nih jurusannya ya di bawah UGM, tapi dia mencakup internasional yang gue pengen aja juga karena ada konsentrasi politik internasional itu tadi. Dan setelah gue tanya-tanya ke teman gue yang di UI, kalau ya ilmu politik UI bagus nih gini gitu. Udah gue research juga, akhirnya ya udah gue ilmu politik UI. Kata guru bimbel gue juga kayak ya setidaknya masih ada kemungkinan kamu masuk ke ilmu politik UI itu lebih besar daripada UGM gitu kan. Kayak so pilihan gue akhirnya HI Undip. jadi itu tuh SNBT juga ketolak juga. Nah ini yang pentingnya. Jadi sebenarnya di TO tuh gue udah prepare segala macam. Menurut gue juga nilai udah stabil lah untuk gue bisa survive masuk gitu kan. Cuman di hari SNBT-nya emang lu harus siap mental dan segala macam itu perlu banget sih. Kenapa tuh? Nah waktu itu tuh gue subtes pertama dapetnya VU, pengeluaran umum. Pengeluaran umum itu ada 30 soal. Durasinya 30 menit. Jadi lu harus satu soal 1 menit ya kalau lu bisa. Nah waktu itu gue capek banget kerjain karena bener-bener berpacu sama waktu. Mikir konsentrasi gitu-gitu kan. Nah yang kampretnya lagi udah selesai nih subtes-subtesnya, tinggal subtes terakhir literasi bahasa Indonesia udah subtes terakhir ya. Itu ada yang ngamen cuy. Ada kan gue SNBT di mana SNBT ngamen anjir. Di mana anjir? SNBT di sekolah vokasi IPB Cilibende. Nah Cilibende iya. Kampusnya kan nggak kayak kampus yang di IPB Drama yang masuk ke dalam kampus gitu. Itu tuh kampusnya di pinggir jalan umum, betul gedungnya. Nah di situ tuh ada yang pengamen bawa gerobaknya tuh bass. Oh, speaker gede banget. Iya. Nah, itu. Dan dorong gitu ya. Oh, bass suara gede banget. Kedengeran di dalam. Ya kedengeran lah bro. Ini gedungnya nih. Ini jalannya dia di sini. Emang mana jalan lambat banget gitu kan? Iya, emang dan dekat banget. Lu bayangin itu tuh lagi subtes literasi bahasa Indonesia yang teksnya abrek-abrek, pertanyaannya disuruh analisis, ngebagi waktu. Iya, baca sama ini men. Waktu itu di ruangan gue tuh
peserta tuh udah pada ngodok kayak udah pada begini. Tapi tetap aja pengawas ujian tuh cuman kayak ini tolong dong yang pengamen diberhentiin. Tapi tetap aja nggak ada respon dari bawahnya. Itu kayak sekitar 5 menit bahkan. Wah, ini. Itu sampai gua Gimana ya itu waktu? sisa 3 menit waktu gua dan masih ada 7 soal men di Itu Ultra Bahasa Indonesia. Masalah. Ya pada akhirnya gue nembak. Oh nembak Karena- soalnya. Kalau gue udah bete tuh di situ. Inilah. Gue ngerti banget aja. Makanya dari situ gue SNBT juga gak pede lah gue pakai gini gitu kan. Oke. Terus kenapa alternatifnya nih UB? Nah sebenarnya gue nggak kepikiran waktu itu bakal mau menargetkan. Pokoknya gue mandiri atau pokoknya gue second choice pengen kesini, gue nggak menargetkan. Nah waktu itu mandiri yang open, ya gue coba daftar selagi gue mampu dan selagi gue realistis kalau misalkan gue bisa masuk sana gitu. Banyak kok UNS, UNES, Undip, UNY, terus IPB juga gue daftar, UPNVJ, Untirta, banyak. Gila. Sebenarnya Iya. Dan fakta pahit yang gue tahu tuh waktu itu ternyata selama gue berjuang di Mandiri ya, perjuangan di Mandiri itu dalam segi kuantitas bersaingnya sama yang lain tuh lebih besar daripada SNBT men. Jadi waktu itu gue ngeliat di keketatannya HUGM, ilmu komunikasi UGM lah. Itu 1:114 kalau gue nggak salah. Jadi satu kursi itu diperebutkan sama 114 orang. Bahkan waktu itu gue ngeliat di mandirinya Undip, gue cari kan. Gue kan waktu itu pilihan satunya hukum. Pilihan keduanya gue cari yang agak longgar lah persaingannya. Gue lihat dari yang tahun lalu, yang daftar sini berapa, daftar jurusan ini berapa. Yang paling dikit itu antropologi Undip. antropologi. Yang diterima itu 300 orang. 300 lagi. Sorry, 100-an deh kalau nggak salah di Mandiri itu. Yang daftar? Yang daftar 11.000. Itu yang paling dikit. Gue baru dengar antropologi. Ya, antropologi. Antropologi itu belajar tentang kebudayaan gitu, sejarah kebudayaan. Oh. Culture. Kalau nggak salah, iya kayak gitu. Kalau nggak salah kayak gitu deh. Nah, kata gue, anjir ini yang paling keketatan persaingan yang paling ringan aja Adanya 11 banyak ini ya. yang daftar dan yang diterima cuma 100. Lah. Padahal SNBT tuh setahu gue nih sesusah-susahnya tuh persaingannya ya, itu setahu gue pendaftar paling banyak ya 3.000-4.000 orang lah yang diterima 100-an gitu kan. Nah ini tapi sampai 11.000 men. Waktu itu di ilmu komunikasinya UNY yang diterima tuh 60-an kalau nggak salah ya. Yang daftar tuh 20.000-an lebih loh. Karena kenapa? Karena di Mandiri itu ketika lu udah lulus SNBT, nah itu kan kalau misalkan ada penasaran tuh bisa daftar Mandiri juga. Iya nih. Jadi kayak orang yang udah lulus SNBT, bahkan orang yang udah lulus di Mandiri yang lain itu bisa ikutan Mandiri yang lain juga kalau dia mau. Bisa kalau lu mau mah. Iya, sampai waktu itu gue mikir kayak bangsat nih orang-orang yang udah dapet kampus tapi iya, jadi kan memperkecil peluang kita yang belum dapat sama sekali kan. Kayak Iya, apalagi kalau kita kan otaknya memadai kan. Iya. Udah mati keterima yang ono otaknya memadai coba di sini. Iya. Keterima lagi. Wah, itu kayak setelah Mempeluang buat orang aja. iya anjir. Tapi sumpah ya, gue denger cerita lu yang ketolak sampai 10 kali lebih. Jadi gue gak expect bakal ambisi itu anjir. Itu tuh kan lu tadi mengelak ya. Gue gak amis banget itu amis coy. Sumpah. Oh gitu ya. Lu 10 kali 12 nih. 11 ini cowok. Mandiri. 11 kampus itu loh. Ini luas coba guys. Gue gak tau bayar dong. Masa gue udah gak baca. Gila. Gimana ya? Gue SNBT aja udah nyerah itu aja. Gue juga eligible banget karena kan sekolah gue tuh kurang terkenal. Di mana? Ada deh pokoknya sekolah Islam gak terkenal. Setelah dapat eligible, dia daftar kemana juga. Gue bingung. Emang lu berdua pengen kemana sebenarnya? Kalau gue sih IPB. gue pengen, IPB. Enggak IPB. Oh, main. Pengen keluar, gue sebenarnya pengen ke pengen keluar. ke Bandung, pengen ke Keluar daerah maksudnya gue kira keluar negeri ya. Oh, sorry. Udah keluar daerah, keluar negeri. Mesir gitu kan. Buset, itu Gak ada lo deh. Ada sih jalur ke Mesir juga di Oh, ada. beasiswa, cuma harus
yang biasalah Quran. Sholat tinggal mulai jelas bro. Kacau. Kan lu nyoba-nyoba HI kan di mana? UGM. Iya. Tapi akhirnya masuk di UB. Ya Hukum. UB. Kenapa hukum? Bukannya jauh ya? HI ke hukum tuh jauh loh. Kenapa tuh tiba-tiba hukum? Jadi waktu itu gue banting setirnya tuh pas kelar SNBT. Jadi SNBT tuh gue emang fisip garis keras. Fisip Iya, ilmu politik sama HI kan masuknya ke fisip, Fakultas Ilmu Sosial, ilmu politik. Nah waktu itu gue sempet dinasehatin sama orang tua gue pas mau ngambil mandiri di fisip lagi. Karena jadi gue punya kakak ipar gue tuh dia pengusaha. Nah di pengusaha itu kan relasinya banyak ya. Iya banyak. Kata dia, coba kamu pikir-pikir. Soalnya pengalaman di dunia kerjanya dia, rekan-rekannya dia, kolega-kolega dia tuh yang jurusannya di FISIP. FISIP tuh kan generalis ya dia. Maksudnya lu bisa masuk kemana aja, nggak kayak dokter nih. Kalau di fakultas kedokteran ya lu jadi dokter gitu kan. Nah, kakak ipar gue sama keluarga gue itu mencoba nyaranin gue untuk masuk ke jurusan yang spesialis. Akhirnya ya disaranin hukum dan gue pertimbangkan kayak hukum kan ya profesinya jelas. Jadi pengacara, jadi advokat, jadi hakim, jaksa gitu. Tapi ada hubungannya juga sih sama HI sedikit. Ya kalau misalkan Government kan. ya gue kan waktu itu mempertimbangkan si internasionalnya ini kan. Iya. Nah di hukum itu ada juga konsentrasi hukum internasional. Jadi ada istilah HI juga di hukum, cuman bukan hubungan internasional tapi hukum internasional. Dan gue mempertimbangkan kayak, wah iya juga ya. Bahkan waktu itu kan sebenarnya gue pengen HI, cita-citanya kemana arahnya tuh, ya di lubuk hati gue yang terdalam tuh pengen jadi diplomat gitu kan. Diplomat keren gitu. Nah ternyata pas gue udah cari faktanya juga, ya dulu dari hukum juga bisa jadi diplomat. Bahkan presentasinya juga ya sama besar lah sama yang dari HI. Yes. Akhirnya ya udah, semuanya masuk akal. Gue waktu itu di pendaftaran mandiri gue jadi hukum. Cuman di mandiri tuh udah ada beberapa juga yang gue masukinnya HI. Jadi kayak setengah HI setengah hukum mungkin. Jauh ini nih, lu masuk hukum itu ada kendala nggak? Entah itu belajar ataupun culture di sana, ada nggak sih? Sejauh ini gue nggak ada sih. Gue enjoy aja ngejalanin dia. Karena suka juga nggak sih lo? Gue suka sih kayak gue suka ngikutin isu-isu yang lagi happening di Indonesia atau di dunia. Terus kalau di hukum tuh ya gue sama dosen sama teman-teman yang lain kalau misalkan ada ya isu di dunia ini kan berkembang terus. Iya. Nah itu dibahas di kelas kayak misalkan kemarin nih ada isu Sambo gini itu kita bahas, kita analisis secara hukum itu tuh gimana salahnya. Yang 271T dibahas ya? Dibahas sih. Keburu libur ya. Libur ya. Ya gitu ya. Kita banyak perjuangan buat saya. Yes. Apalagi gue di Malang kan. Iya. Bisa ke Bromo, bisa ke pantai, ke Bali juga tinggal. Enak sih, tapi panas. Ya kalau siang panas, cuman malam dingin. Berarti lo UB lo nyobain 19. UB tuh ini sih first love gue waktu SMP, gue pengen UB gitu kan. Cuman ya sekilas aja, UB nih mantep nih kayaknya. Dan setelah SMP kan masih jauh ke PTN kan. Gak pernah terfikirkan lagi gue mau ke universitas mana. Ya di SMA gue pengennya UGM, UI yang top 3 gitu kan. Cuman ya masuknya UB ternyata. First love gue pas SMP. PP. Enggak dong. Enggak lah. 800 kilo. Lalu itu PP kemana? Kirain gue yang di Jakarta loh. Ada. Kirain gue yang di Jakarta loh. Tapi itu S2. Oh itu S2. Oh berarti gue salah nyari. Gue pas ngeliat di Jakarta kirain gue. Ya enggak bro. Mau kirain gue mana? Salah berarti gue salah. Udah kali? Udah. Oke, mungkin ceritanya cukup sampai di sini dulu dari Bang siapa? Bang Priski. Bang Priski. Kerasi banget ya. Dia sudah teman-teman loh. Buat teman-teman yang habis. Iya kan? Iya. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Banyak yang harus dicoba mandiri kan banyak. Ada pesan-pesan buat pesan ya
Oke. teman yang lagi mencoba. Pesan untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang PTN, pejuang PTN 2024. Ya pokoknya semangat terus, jangan kendor belajarnya. Ingat cita-cita kalian. Kalau misalkan lagi capek ya gak apa-apa istirahat, tapi ya jangan istirahatnya terus-terusan gitu. Kalian harus lihat ke belakang kalau misalkan banyak orang-orang yang ngedukung dan berharap kalau misalkan kalian pasti bisa, dan kalau bisa jangan ngecewain orang-orang yang telah mendukung dan berharap kepada kalian. Tadi. Yang kira kira yang Mantap. so by the way sudah banget. Oke, mungkin cukup segini aja video dari kita. Gimana penutupnya dah? Terserah bro, gak usah pakai si Melvin. Iya udah lah. Yang Melvin kemarin closingnya hancur banget bro. Asli. Oke, mungkin cukup segitu aja. Ya, dan juga jangan lupa subscribe dan like videonya. Oke, bye. Bye. Thank you buat Bang Rizky. Makasih juga guys. Yo. Yo. Oke.